Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Safa Darmawan dan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat running text di Tinkercad. Pertama-tama, yang harus kita lakukan yaitu kita akses dulu websitenya, yaitu Tinkercad. Lalu di sini kita pilih menu login. Di sini kalau misalnya kita belum punya akun, kita bisa buat login pakai akun kalian dulu. Bisa melalui email, Google, atau Apple ya. Nah, kalau misalnya kita udah login, nanti kita ada tombol create yang di sini. Nah, kalian pencet aja dan pilih yang menu circuit. Nah, di sini juga ada bagian dimana kita tuh bisa memilih bahan-bahan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat running text ini, yang pertama itu ada Arduino Uno. Di sini kalian bisa langsung klik terus geser aja di tempat yang kalian mau. Habis itu yang kedua tuh kita butuh breadboard yang small aja. Nah, di sini. Selain itu kita juga butuh ini resistor. Resistor kita taruh dulu aja di sini. Habis itu kita butuh ini potentiometer. Kita taruh dulu aja di sini. Terus yang terakhir kita butuh LCD. LCD yang 16x2. Kita pilih yang biasanya aja. Terus kita tempelin ke sini. Sisain aja 2 space yang titik dotnya ini. Nah, setelah itu kita bisa masang-masangin kabel-kabelnya itu ya guys. Misalnya aku mau bikin kabel ini, tinggal dipencet aja. Terus itu bisa diarahin. Nah, ini kabelnya itu disambungin sama yang positif. Kalau misalnya kurang rapi, kalian juga bisa benerin di sini. Bisa kalian sesuaiin aja mau serapih apa. Tuh. Habis itu kita pasang yang GND ke kutub yang minus. Bentar. Oke, sudah. Nah, di sini juga kalian bisa buat ubah atau ganti-ganti warnanya. Aku pengen yang ini kan udah hijau, aku pengen yang plus itu warnanya biru. Nah, selain itu kita juga bisa sambungin yang lainnya juga. Misalnya di sini ada dari 7 mau aku sambungin ke 7-nya ini aku sambungin ke yang DB7. Nah, habis itu yang min 6-nya ini aku sambungin ke yang di sebelahnya itu DB6. Nah, kalau misalnya kurang rapi bisa kalian sesuaiin dulu si kabel-kabelnya biar cukup. Terus ada kabel-kabel lain juga yang D5 ini aku sambungin ke D5 juga, DB5. Dan yang seterusnya itu yang 4 kita sambungin ke DB4. Kita bedain sama si kabel yang plus minus ini, bisa kita ubah warnanya. Tuh biar nggak pusing aja ya guys. Tapi terserah kalian juga kalau misalnya mau diganti atau enggak. Nah, selanjutnya bisa kita pasang-pasangin juga yang lain. Misalnya D12 ini kita pasangin sama Kita pasangin sama R5. Dan yang di sebelahnya itu min 11 kita pasangin sama yang E atau M. Berarti enable. Nah, ini bisa kita pisahin juga warnanya. Nah, ini yang dari sini ke Arduino udah selesai, tinggal kita perbaikin yang ada di breadboardnya aja. Oke, yang pertama di sini kita harus sambungin si GND-nya ini ke kutub yang sini. Nah, terus kita bisa gabungin yang si kutub positif ini ke VCC atau power. Habis itu kita bisa mungkin gabungin dulu si ini dulu ya. Ini kita gabungin ke yang positif. Terus yang tengah kita tarik ke bawah. Terus yang terminal 2-nya kita ke yang negatif. Habis itu kita satuin yang dari sini. Kita satuin ke sini. Habis itu yang di sini bisa kita tarik ke bawah ke VD atau kontras. Aku pengen yang ini warnanya kita bedain. Yang plus sama kayak gini. Yang terakhir tuh ada kabel yang dari sini kita pasangin ke RW. Sorry guys, itu bukan yang terakhir. Yang ini bisa kita pindahin dulu ke belah sini. Habis itu kita bisa tarik kabel yang dari sini ke sebelah sini. Sorry nggak ini karena emang si ini ya. Oke, dah begini aja.
Dan habis itu kita yang bagian ininya, di bagian bawahnya, yang belah sini, kita sambungin ke sini. Mungkin aku rapihin dulu kali ya. Oke, mungkin kayak gini aja ya guys. Soalnya ini, mungkin kalau misalnya kalian bikin itu bisa si ininya, kalian geser sedikit ke sini, biar lebih dekat sama ini. Jadi kalian nggak bakal ketarik kayak gini ya. Kalau misalnya udah, kita bisa masukin coding. Codingnya itu kita ubah dulu ke teks. Continue. Nah, di sini ada coding yang sebelumnya, bisa kalian hapus aja. Nah, di sini tuh kalau kita ganti ke teks, bisa kita masukin si codingannya. Kalau di sini udah ada, jadi aku Ctrl+V aja ya. Kita setel dulu aja ya. Nah, kalau misalnya udah di start simulation, kalian tuh bisa muter-muter yang bagian ininya buat dia jadi mulai tampak. Jadi dia tuh bisa kalau misalnya diputar ke sini, dia nggak bakal kelihatan. Tapi kalau misalnya udah kita putar ke sini, nanti dia baru kelihatan si teksnya. Dan di sini juga dia kecepatannya masih lambat, itu bisa kita ubah-ubah di codingannya. Di codingannya tuh ada delay dan ada angka, itu bisa kita ubah. Misalnya aku pengen dia lebih cepat sedikit. Nah, dia jadi lebih cepat daripada tadi ya. Terus kalau misalnya aku pengen dia lebih cepat lagi, itu bisa diubah ke angka yang lebih kecil lagi. Mungkin 200. Di situ kita mulai simulation lagi. Dia jadi lebih cepat. Terus kalau misalnya kalian pengen dia tuh lebih lambat, itu bisa kalian naikin aja angkanya. Misalnya aku pengen 600. Tuh dia jadi lebih lambat si pergerakan teksnya. Dan di sini misalnya kalian pengen teksnya itu diganti-ganti sesuai kemauan kalian. Itu bisa kalian ubah di bagian sini. Bisa kalian hapus aja. Harus stop simulation dulu. Bisa kalian hapus dan kalian ganti sesuai yang kalian mau. Misalnya kalian mau nambahin pakai nama kalian. Di sini saya akan nambahin pakai nama saya, yaitu nah, bisa kalian ubah-ubah di sini. Kita start simulation lagi. Nah, teksnya sudah terganti. Baik, mungkin segitu saja sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.